Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Apa kabar? Semoga semua kita dalam kondisi sehat walafiat, tetap bahagia. Di sore hari ini kita ketemu lagi di acara Ngopsik, ngobrol psikologi yang diinisiasi oleh Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta. Pada sore hari ini, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu Kaprodi Psikologi, Bu Zarina Akbar, dan kru, dan para peserta sekalian. Hari ini kita akan membahas satu topik yang serius, tapi sebetulnya juga bisa dibawa santai begitu. Sebuah tema yang menjadi bagian dari keseharian kita, yaitu tentang riset dan publikasi. Jadi ini adalah sebuah rangkaian webinar yang insya Allah kita akan adakan selama bulan Juni ini, diadakan oleh Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi UNJ. Nanti selain tentang hari ini, kita minggu depan akan juga bicara tentang introduction, bagaimana membuat latar belakang penelitian dengan baik. Kemudian kita juga akan diskusi tentang metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, serta nanti bagaimana mengelola referensi. Ini adalah rangkaian seminar yang mudah-mudahan Bapak Ibu, teman-teman sekalian bisa mengikuti. Oke, tanpa berpanjang lebar, sedikit saya memberikan informasi bahwa pada hari ini kita akan membahas beberapa hal, misalkan terkait dengan urgensi melakukan penelitian untuk para dosen dan mahasiswa, kemudian apa sih pentingnya melakukan penelitian bagi misalkan portofolio akademik para dosen, peneliti, dan mahasiswa, dan mempersiapkan skripsi artikel yang baik seperti apa, dan terakhir mungkin akan ada sedikit tips and trick tentang publikasi, mencari jurnal, dan hal-hal terkait nanti oleh Pak Gume. Pembicara kita sore hari ini adalah Bapak Dr. Gum Gumelar, MSI. Beliau saat ini juga menjadi Wakil Dekan Bidang Akademik di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta. Beliau menamatkan pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia di bidang psikologi komunikasi, dan hari ini beliau akan sharing, akan membagikan materinya, dan nanti kita akan diskusi tentang hal ini. Baik, saya undang Pak Gum untuk bisa tampil ke layar Zoom. Apa kabar Pak Gum? Alhamdulillah sehat. Suara saya terdengar Pak Herdian? Suaranya terdengar dengan jelas dan merdu Pak. Alhamdulillah. Ya, baik Pak Gum, terima kasih atas kehadirannya dan kesediaannya Pak untuk mengisi webinar pada sore hari ini. Dan ya, saya perlu sampaikan juga teman-teman yang hadir hari ini luar biasa banyak Pak. Jadi selain dari kita dari UNJ juga ada kawan-kawan dari universitas lain, dari UI, dari Universitas Brawijaya. Saya mengucapkan selamat datang di ruang virtual Zoom. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan bisa sama-sama bermanfaat. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan Pak Gum. Baik, terima kasih Pak Herdian, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Terima kasih diberikan kesempatan untuk berbagi cerita atau berbagi materi. Sesungguhnya bahan ini sudah menjadi bahan umum, tapi saya coba menggali lagi untuk menggairahkan teman-teman untuk kemudian mencoba membuat riset dan publikasinya semakin bersemangat. Makanya disebut let's go, itu arti kita sama-sama ngajak yuk kita mulai riset dan publikasi. Nah, riset dan publikasi di sini tidak hanya untuk
riset dan publikasi buat mengerjakan skripsi, tapi juga buat semua teman-teman yang saat ini sedang melakukan penelitian dan bagaimana nanti akhirnya kita bisa bersama-sama melakukan publikasi. Baik, di awal pertama saya minta di slide sekali Pak Herdian. Nah, saya mengambil cuplikan pada saat tahun 2010 itu saya melihat tulisan Charles Darwin, terusnya saya bikin dari status, dan sampai saat ini menjadi bekal saya untuk melihat sebuah fenomena. Kalimatnya itu aneh sekali, tidak ada yang mengerti bahwa pengamatan tak akan berguna bila tidak berupa dukungan atau sanggahan terhadap pandangan tertentu. Artinya kalau pengamatan sebagai bagian dari cara kita mengenal dunia atau kemudian bahasa sekarang yang kita sebut meneliti, maka kalau penelitian kita tidak memberikan dukungan atau sanggahan terhadap pandangan tertentu, maka penelitian itu jadi tidak ada maknanya. Kemudian kalaupun kita sudah punya hasil pengamatan yang baik itu berupa dukungan ataupun sanggahan, hanya akan bermanfaat jika dia diberitahukan kepada publik. Jika publik tidak tahu, maka informasi ini jadi dalam tanda kutip tidak berharga. Jadi makanya pengamatan dalam bahasa filosofisnya adalah sebuah penelitian, kemudian dia haruslah dibuat atau ditunjukkan dukungan dan sanggahannya kepada orang lain, sehingga orang lain tahu di mana kita saat ini berpijak terhadap sebuah fenomena atau gejala sosial yang ada di sini. Kira-kira itu awal mulanya mengapa ini menjadi penting. Kita perlu terus meneliti untuk orang tahu mana dukungan, mana sanggahan terhadap sebuah fenomena. Karena dari itulah makanya pengetahuan terus bertambah. Karena kalau penelitian hanya isinya sanggahan saja ataupun hanya dukungan saja, itu tidak akan menemukan ilmu baru. Jadi kalau teman-teman pernah membaca bukunya Thomas Kuhn, kan idenya itu bahwa ilmu pengetahuan akan mati kalau kita semuanya hanya melakukan dukungan atau konfirmatory research saja. Tapi kalau kita tidak pernah melakukan falsifikasi, maka ilmu pengetahuan juga tidak akan maju dan bertambah. Kira itu di awalnya. Berikutnya Pak. Nah, baru kemudian next. Baru kemudian judulnya itu panjang sekali. Saking panjangnya sampai tulisan di publikasinya I-nya ke bawah itu. Jadi mulai dari bagaimana menentukan ide riset sampai ini nggak bisa di PowerPoint aja Pak Herdian. Gimana Pak Gumgum? Ini PowerPoint ya, bukan? Iya, ini PowerPoint Pak. Oh ya udah. Ide atau topik riset, kemudian masuk ke memastikan bahwa ide itu memang bisa diteliti, kemudian menelitinya, kemudian menulisnya, sampai akhirnya dipublikasi. Jadi kalau dari 5 lingkaran alur itu, makanya di bawahnya saya tulis itu perjalanan panjang, mulai dari menemukan ide sampai akhirnya melakukan publikasi itu bukanlah pekerjaan yang bisa dikerjakan dalam waktu 1-2 bulan. Seperti itu. Nah, saya akan membahas sedikit-sedikit saja, khususnya mulai dari bagaimana menentukan ide, memastikan ide, meneliti, menulis, dan publikasi. Karena kalau kita bedah satu-satu, maka panjang sekali proses kegiatan ini. Jadi kita hanya, dan sesuai dengan judulnya adalah introduction, jadi hanya mencoba sedikit-sedikit mengupas bagian-bagian dari setiap perjalanan panjang ini. Baik, berikutnya Pak. Kita mulai dari tema yang pertama itu ide atau topik penelitian skripsi. Banyak yang menyatakan bahwa ide penelitian atau skripsi dimulai dari adanya perbedaan antara, ada yang bilang teori dengan teori ada perbedaannya enggak, kemudian kita sanggah. Ada juga yang bilang realitas dan teori berbeda atau tidak. Atau yang bawahnya lagi itu satu realitas dengan satu realitas yang lain berbeda apa enggak. Dan itu
akan menjadi ide dan topik penelitian. Ide awalnya banyak yang menyatakan seperti itu. Next. Nah, tapi saya tulis tapi bohong. Nah, sebenarnya tapi bohong itu karena saya merasa bahwa ide dan topik penelitian tidak bisa mulai dari 3 pendekatan itu. Jadi kalau selama ini dulu saya selalu dengar harus ada gap antara A, B, A, C, atau lapangan dengan teori, lapangan satu dengan lapangan lain itu sebagai ide dari topik. Buat saya startnya bukan dari situ. Tapi startnya dari next. Nah, dari rasa ingin tahu. Jadi kita selalu harus bermulai dari rasa ingin tahu. Ide dan penelitian itu akan jauh lebih menarik. Kita tidak perlu dulu memikirkan apakah ini ada teorinya atau tidak, apakah ini sesuai atau tidak. Saya ingin meneliti ini. Dan bagian dari rasa ingin tahu itu adalah bagian dari atribut utama. Sehingga kalau kita curiosity-nya ke situ, maka minat kita jadi lebih tinggi. Di bawahnya saya bilang ini basic banget teorinya ya. Tapi ini cara untuk pertama kali memulai sebenarnya mulai dari sini. Contoh, saya udah nggak peduli lagi kalau sekarang orang banyak bilang teori bilang bahwa orang kalau berada di sebuah tempat tidak kemana itu menimbulkan stres. Beberapa tempat iya, tapi di saya, di sekitar saya itu lockdown ya, PSBB itu bukan membuat orang stres, malah membuat orang bahagia gitu. Nah, karena orang membuat bahagia, kok itu orang ini malah jadi senang ya di rumah. Ternyata rebahan menjadi bagian yang menarik di dalam selama PSBB ini. Ternyata orang menemukan pekerjaan-pekerjaan lain atau aktivitas lain yang membuat dia jadi semakin bergairah dalam hidupnya. Sehingga kemudian saya bilang bahwa lockdown jangan-jangan membuat orang bahagia nih. Variabel apa ya? Oh, ternyata saya mulai lihat bahwa banyak orang yang melihara ikan, mulai bercocok tanam, mulai banyak menulis, banyak dan yang lain. Wah, kok ini beda ya? Jangan-jangan kalau kita di lockdown itu malah jadi kreatif. Kalau selama ini orang terkunci, terkungkung itu nggak bisa melihat sesuatu yang baru itu katanya bilang akan menimbulkan stres, kayaknya enggak juga. Saya cari tahu, kemudian saya kumpulkan bahan-bahan, saya melakukan observasi. Ada nggak sih teori-teori yang bilang bahwa orang menyendiri itu menyenangkan? Nah, disitulah kemudian saya cari kumpulkan. Jadi idenya adalah cari dulu yang menarik perhatian Anda, karena kalau menarik perhatian, maka kita akan lebih memfokuskan diri total kepada tema tersebut. Salah satu contoh kalau penelitian saya itu dulunya saya lebih tertarik kok orang mau dibohongin sih gitu. Apa yang buat orang bisa mau dibohongin? Terus gimana sih? Kalau saya dulu pikiran saya gimana ya cara saya bisa membohongi orang lain? Oh, ada teknik cara membohongi orang lain. Tapi kan bukan bohong namanya. Oh, meyakinkan orang lain. Meyakinkan orang lain itu kalau dalam termnya apa ya? Oh, itu namanya persuasi. Wah, kemudian terus saya mulai menggali lagi persuasi jenis apa yang paling oke nih biar orang langsung percaya sama saya gitu. Akhirnya saya menemukan sampai ujung tertentu, oh, ini bagian riset yang menarik. Baru kemudian saya kumpulkan bahan-bahan yang menjadi dukungan dalam penelitian saya dan juga penelitian-penelitian yang menyangga ide dasar saya. Jadi idenya atau inti dari awal untuk topik penelitian adalah mulai dari sesuatu yang menarik diri Anda. Karena beberapa banyak hal termasuk teman-teman yang mulai mengerjakan skripsi itu mulanya bukan dari apa yang ingin menarik dirinya, tapi biasanya orang-orang nelitinya apa ya? Oh, pengaruh motivasi sama kerja. Udahlah, coba cari pengaruh motivasi dan kerja. Gitu aja. Padahal mestinya dia nemuin dulu sesuatu hasil dari pengamatannya dia. Misalnya, kenapa kayak sekarang nih? Kok ada orang
masih punya handphone, masih gajian, tapi masih rebutan bansos ya. Nah, itu kan menarik tuh. Apa ya itu? Jadi yang digalinya kayak gitu. Jadi mulai dari fenomena sehingga kita memaksakan diri untuk melihat lebih dalam terhadap hal itu. Kalau mulainya dari variabel, mulainya dari penelitian sebelumnya yang sudah ada, cuman mau digeser ke sebuah penelitian yang lain, kayaknya nanti akan berdampak kepada berikutnya. Oke, berikutnya Pak. Next Pak. Nah, ini dia alasannya kenapa harus ada rasa ingin bertahu dan rasa ingin tahu. Jadi kita banyak bertanya. Banyak bertanya itu bukan harus tanya dulu ke orang lain, tapi dari pertanyaan kita sendiri. Jadi ada apa ya namanya ya, ngebatin gitu loh. Kok orang gini ya? Emang kayak gitu dilakukan observasi. Setelah melakukan observasi, akhirnya terpaksa dalam tanda kutip kita mencari bahan mengenai hal yang ingin kita ketahui. Udah cari-cari, dikumpulin. Habis dikumpulin, kemudian kita bisa menata sumber dari ide-ide tersebut. Dikumpulin dulu. Udah semuanya ada, baru kemudian baik apa yang kita observasi dan apa yang menjadi sumber data kita mulai baca, mulai kita tulis, mulai kita rangkum. Bahkan ada beberapa orang melakukan teknik menggunakan format Excel gitu, ditulis hasil temuan ini, isinya ini, luarannya seperti ini gitu. Jadi kayak literatur review singkat di dalam format Excel. Nah, udah seperti itu kan bertanya-tanyanya pada diri kita sendiri. Pengetahuannya terbatas dengan pengetahuan kita. Oleh karena itu dilanjutkan dari rasa ingin tahu itu, tanya ke teman-teman. Jangan tanya teman yang nggak ngerti, tanya yang kira-kira kamu punya minat yang sama atau enggak. Kalau punya minat yang sama, biasanya mudah untuk kita sama-sama mengelola. Kemudian tanya dosen. Nah, dosen juga sama. Tanya dosen yang Anda anggap memang juga suka dengan tema tersebut, atau minimal metodenya dia tahu, atau biasanya tema-temanya dekat dengan rasa ingin tahu tentang sebuah fenomena tersebut. Yang ketiga, atau mungkin yang bagian terakhirnya itu adalah karena kita sudah melakukan pengumpulan bahan-bahan, baik itu buku, artikel, foto, di medsos, semua bahan-bahan apapun itu yang terserat di dunia, karena sekarang kan nyari data merem, karena ide tentang data raya atau big data itu kan kita tinggal punya akses internet, maka semua data bisa kita dapatkan. Kan ada tuh siapa penulisnya, siapa narasumbernya, coba tanya. Dan biasanya ada rasa, dia mau nggak ya kalau saya tanya? Ya, kalau kita tidak pernah bertanya, kan kita tidak pernah dapat jawabannya. Jadi ya tanya aja, syukur-syukur dijawab. Kalau nggak dijawab pun kita tahu bahwa dia berarti tidak bisa kita jadikan korespondensi. Masih ada data-data atau nama-nama orang lain yang bisa kita korespondensiin. Yang ditanya adalah mereka yang juga sama rasa ingin tahunya sama dengan kita. Jadi intinya kalau mau memulai mencari sebuah ide, mulailah dari rasa ingin tahu. Karena buat saya ketika kita sudah memulai dari membandingkan teori lapangan, membandingkan beda lapangan, itu terlalu awang-awang buat saya. Tapi mulai aja dari ingin tahu. Kenapa kok sekarang orang dan lain sih? Cari aja kenapa orang dagang online. Search aja kalau kita punya Google, kenapa orang ingin dagang online? Cari, kumpulin. Kenapa orang mau membeli barang online? Kumpulin. Tentunya kalau itu kan kumpulan penelitian bahasa Indonesia, masukin lagi penelitian bahasa Inggris, cari pakai bahasa Inggris. Kenapa orang mau jual?
Setelah udah itu masuk juga ke literatur yang lebih ilmiah. Yang paling mudah adalah kita masuk ke Google Scholar, search aja. Ratusan ribu kalau kita setiap file. Nah, yang paling berat adalah keinginan mencari itu. Tapi kalau kita punya rasa ingin tahu, ngebuka Google itu menarik gitu. Oh, ada penelitian ini gitu. Makanya kalau kita mengumpulkan data yang atau bahan-bahan yang sebenarnya temanya juga tidak menarik buat kita, biasanya itu udah ini aja cukup gitu. Nggak ingin tahu lebih dalam. Seperti itu. Berikutnya tentang udah ngumpulin, apakah topik saya next Pak? Apakah topik penelitian yang saya buat itu adalah penelitian yang baik? Nah, cara yang paling mudah adalah menurut saya adalah dengan cara cek aja originalitasnya. Nah, kalau untuk skripsi paling mudah originalitasnya, coba cari di rak perpustakaan fakultas masing-masing atau Google penelitian skripsi selama 3 sampai 5 tahun udah, atau 3 tahun udah ada yang meliti belum? Kalau udah, ya pasti nggak terlalu orisinil. Dan kalau nggak orisinil, biasanya tidak mulai dari rasa ingin tahu. Gitu. Kedua, relevansi. Relevansi adalah saya misalnya masih psikologi, atau mungkin ada teman yang bukan psikologi. Misalnya contoh, saya orang psikologi. Apakah rasa ingin tahu saya terhadap fenomena itu ada hubungannya tidak dengan psikologi? Ada salah satu contoh, mungkin beberapa teman pernah tahu, dia sangat senang dengan adu ayam. Hobinya nonton adu ayam, ngumpulin bahan tentang ayam-ayam petarung. Tapi yang dia lakukan penelitiannya adalah dia melihat agresi ayam. Loh, relevansinya apa? Agresivitas ayam. Katanya kalau semakin ditonton, semakin galak ayamnya. Lah, kita kan ilmu psikologi yang meneliti tentang agresivitas manusia. Kenapa dia meneliti tentang jenis ayam yang galak, jenis ayam yang tidak takut dengan kerumunan? Lah, itu tidak ada relevansinya. Jadi, balik lagi ke topik penelitian yang baik, selain originalitas, memang belum, masih jarang atau sedikit yang itu, yang meneliti. Yang kedua ada relevansinya. Penelitian ini penelitiannya program studi yang sedang saya geluti atau tidak. Nah, kemudian ada juga sih yang bilang, tapi kan sekarang multidisiplin. Iya sih multidisiplin, tapi kalau kita orang psikologi meneliti tentang bagaimana cara belajar fisika yang baik kan juga terlalu jauh misalnya. Ketiga, kelayakan. Kelayakan itu sebenarnya adalah kita harus mengetahui batas. Kan gini, saking curiosity-nya tinggi, yang mau diteliti banyak. Ternyata saya menemukan 5 variabel yang mempengaruhi tadi kebahagiaan di masa pandemik ini. Saya mau 5-5-nya. Nah, disitulah saatnya kita mengontrol diri kita. Buat kita ini kira-kira layak nggak ya kalau buat ukuran penelitian skripsi. Kalaupun terlalu tinggi atau ambisius buat sarjana, saya simpan karena habis ini saya mau lanjutin ke magister misalnya gitu. Mungkin kita hanya 2 variabel ini. Karena kalau 5 variabel dengan jenis data, variasi jenis datanya berbeda, ada yang ordinal. Wah, ini cara pengukuran statistiknya tinggi. Saya ambil yang ini aja. Yang ini saya simpan nanti buat S2 atau S3 saya. Misalnya seperti itu. Itu yang disebut layak. Yang keempat, topik penelitian yang baik adalah etika. Etikanya adalah kita harus melakukan itu dengan standar yang memang harus dipenuhi dalam mengerjakan penelitian. Baik itu etika misalnya mengutip atau melakukan citasi penelitian orang lain, berapa sih batasnya kita ambil kopian dari dia, apakah kemudian
kalau saya meneliti ini etis enggak dijalankan. Kedua, apakah saya kemudian meminta sumber jurnal misalnya ke artikel jurnal ke pemiliknya, kita melakukan permohonan atau segala macam. Nah, etika ini sebenarnya kalau kita mulai tadi dari pola di atas bahwa kita sering bertanya, maka etika itu pun akan terpenuhi karena saat kita mencari siapa orang-orang yang biasanya mumpuni di bidang tersebut, mau nggak mau kita berkorespondensi dengan dia. Kalau korespondensi, ada peluang untuk kita bilang, boleh nggak saya menggunakan alat ukur ini, misalnya gitu. Boleh nggak saya melakukan replikasi dengan penelitian ini? Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah passion. Nah, ini yang sebenarnya dari semua masalah tadi, yang sebenarnya dengan curiosity atau rasa ingin tahu itu, akan ujung-ujungnya adalah di passion. Kalau orang yang senang, tertarik dengan ide itu, bahwa tahu ini relevan dengan ilmu yang dia kerjain, maka dia tahu bahwa saya akan mengerjakan tema dan topik ini dalam beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun, atau bahkan sampai 3-4 tahun gitu ya. Kalau kayak saya yang kuliahnya dulu nggak, S3-nya nggak terlalu mulus gitu kan, bisa 3 tahun saya meneliti itu aja. Tapi nggak akan berubah topik saya karena buat saya ini sesuatu yang harus saya kuasai atau saya pahami. Sehingga kalau Anda punya topik penelitian yang baik karena tadi berangkat dari curiosity, maka Anda punya passion atau energi untuk mengerjakan itu selama-lamanya bahkan. Jadi kalau udah mulai temanya A, besoknya A, terus seperti itu sampai masuk ke dalaman dari materi tersebut. Kemudian berikutnya, strategi dalam mengerjakan skripsi atau penelitian. Apakah ada strategi khusus? Tentunya ada lagi pertanyaan, apa perlu? Nah, di sini yang menarik adalah berikutnya Pak Herdian, strategi dalam menyelesaikan skripsi adalah tidak ada strategi khusus. Strategi khususnya sederhana, bukan strategi khusus malah yang buat saya bilang. Kalau Anda mau bikin skripsi, saya punya pengalaman bikin skripsi, bikin disertasi itu waktu S1 saya cuma kira-kira 3 bulan. Tesis saya 3 bulan. Kalau S3 saya bisa 3 tahun gitu, beda. Kalau waktu itu saya cuma punya komitmen, ini pengalaman pribadi saya bikin jadwal dan kemudian komit dengan hal itu. Misalnya, pokoknya setiap 1 hari harus dapat 2 alinea. 1 hari harus dapat 2 halaman. Atau bisa juga kita ubah, pokoknya saya setiap hari harus menyalakan komputer, buka file skripsi, atau di format Word, pokoknya 2 jam nggak boleh kemana-mana di situ. Terusnya juga jadwal komitmen lagi, tapi nggak mau tiap hari, seminggu 4 kali aja. Jumat sampai Minggu, nonton drakor. Tentunya juga strategi berikutnya, saya harus mewajibkan diri saya untuk melakukan bimbingan minimal 1 minggu 1 kali, atau berdiskusi dengan baik dengan dosen pembimbing atau yang lain. Pokoknya harus ketemu orang lain dalam seminggu. Kemudian berikutnya mulai dari outline. Mulai dengan outline. Sebelumnya Pak. Sebelumnya. Yang tadi. Masih yang tadi. Mulai dengan outline. Jadi mulai aja dulu bikin file. Kalau misalnya skripsi gitu. Bikin file. Nama filenya udah ditulis. Bab 1. Isinya judulnya doang. Bab 1. Pendahuluan. Apa yang mulainya? CFS. Bab 2. Gitu-gitunya aja. Jadi nanti ketika kita mulai ada ide ngerjain yang mana, kerjain aja itu dulu. Gitu. Kalau buat saya, cara mengerjakan urutan 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 itu agak sulit. Kalau bab 1 memang perlu dikerjakan lebih dahulu, karena gimana kita bisa mengerjakan yang lain kalau kerangkanya penelitian di bab 1-nya nggak ada. Tapi untuk yang 2, 3, 4, 5 tidak harus berurutan. Misalnya bab 2 baru ada bahannya sekian, kerjain aja dulu bab 3 gitu. Jadi tidak perlu ada harus selesai mana dulu. Ya.
Yang penting adalah dikerjain. Kan kadang-kadang kita buka komputer bentok, ngerjain apa dulu ya? Ini aja dulu. Bahkan kalau saya di sebulan terakhir ini bikin artikel, kalau udah nggak tahu mau ngerjain apa, saya ngerapiin daftar pustaka. Kadang-kadang iseng-iseng ngerapiin salah ketikan aja. Karena yang barunya belum nemu lagi yang lain. Tapi saya komit pokoknya hari ini harus ngerjain bahan tersebut. Seperti itu. Kira-kira gitu. Jadi nggak ada strateginya. Komitmen pada jadwal yang Anda buat. Kerjain yang paling bisa Anda kerjain. Yang repot itu kan kehilangan semangat karena nggak tahu mau ngerjain apa. Nah, baik lagi, kita bisa jadi punya komitmen karena kita punya passion terhadap hal itu. Kita mulai passion itu karena dari rasa curiosity kita yang sebelumnya. Kira-kira itu strateginya. Jadi untuk Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, saya nggak banyak cerita, pokoknya itu. Mulai dari curiosity, sehingga muncul passion, terusnya kerjain aja, udah. Komit dengan apa yang ingin Anda kerjakan, buat jadwal. Seperti itu. Jadi bagaimana untuk melakukan penelitian, itu aja dulu. Karena sebenarnya aspek menyelesaikan penelitian dan skripsi, lebih ke aspek psikologisnya itu. Punya rasa ingin tahu, punya rasa ada passion terhadap hal itu, dan kemudian komitmen terhadap itu. Yang lainnya kan bisa belajar. Saya nggak ngerti statistiknya, ya belajar. Mau nggak saya belajar? Pasti mau, karena saya punya passion terhadap hal itu. Kira-kira seperti itu. Mau nggak nyari bahan-bahan? Pasti mau. Karena saya punya rasa ingin tahu terhadap pengetahuan tersebut atau hal tersebut. Kira-kira itu dulu untuk yang penulisan skripsi atau penelitian. Berikutnya, karena ini introduction, jadi sedikit-sedikit aja sebentar. Yang berikutnya adalah publikasi. Kalau untuk publikasi, karena just go for it gitu, ya pertanyaannya kalau itu kita mau publikasiin kemana, di mana, dan bagaimana. Itu kan yang pertanyaan yang paling umum. Sebelumnya, next Pak. Kenapa harus manfaat? Kalau saya publikasi memang untungnya apa? Udah punya skripsi kan udah cukup. Udah punya penelitian, ya udah yang penting saya tahu. Enggak gitu. Udah gitu cara mainnya gitu kalau bahasanya. Kenapa? Yang pertama, kalau Anda berhasil publikasi, Anda akan bahagia. Bahagia bahwa selama hidup ini Anda bisa menghasilkan sesuatu yang mungkin balik lagi ke atas tadi quotation yang itu, bahwa Anda bisa menunjukkan pada dunia bahwa Anda setuju atau tidak setuju pada satu hal, dan itu mungkin akan membuat orang lain jadi tertarik untuk meneliti juga, dan itu kan membuat Anda bahagia. Atau bahagia yang paling sederhana adalah berhasil menyelesaikan perjalanan panjang ini. Kan tadi kita lihat ada 5 perjalanan. Akhirnya kelar juga. Senang. Apalagi kemudian artikel kita atau skripsi kita dapat A, jadi cum laude. Kalau artikel jurnal kita ditaruh di jurnal-jurnal bereputasi, itu kan bahagia. Selain bahagia, ya bangga. Bangga bisa menyelesaikan hal ini. Bangga kemudian, mantap loh, A, mantap ya. Punya artikel A, punya. Nah gitu. Itu juga menjadi manfaat publikasi. Yang ketiga, berteman. Karena kita melakukan korespondensi, pasti banyak orang yang akan kita temui. Karena kita banyak juga hal-hal teknis yang tidak kita kuasai, maka kita juga akan banyak teman. Tadinya nggak tahu ada teman yang bisa ngajarin statistik, ketemu. Nggak tahu dulu ada teman yang bisa ngajarin bagaimana membuat pengelolaan referensi, ketemu. Nggak tahu gimana cara buka-buka file gratisan, jurnal-jurnal artikel yang bagus, ketemu. Yang keempat adalah berkelanjutan. Apa yang dimaksud berkelanjutan? Ini tuh addiction, nyandu juga. Udah karena pernah mendapatkan perasaan bahagia, bangga, tambah teman, akhirnya mau nyoba terus-terusan lagi. Gue nggak bikin lagi ya, seru juga ya. Apalagi kalau di dosen itu
kita punya yang di banyak kampus sebenarnya ada insentif penulisan karya ilmiah, pembiayaan penelitian. Nah itu apalagi itu menjadi addiction. Pak Herdian aja belum mulai udah addiction, padahal belum jadi artikelnya. Wah, kalau kayak gini saya tahun depan bikin lagi seperti itu. Nah, yang kelima adalah biodata diri sebagai peneliti. Kan kita pengen dikenal bahwa kita pernah meneliti. Itu menjadi catatan buat kita kalau kita publikasi. Karena saat ini publikasi itu pasti seperti ide tentang big data pasti akan nempel di dunia maya. Untuk mencari Herdian Maulana misalnya kita MC kita ini, kita ketik search di Google Scholar misalnya. Wow, ternyata orang ini neliti ini nih. Itu akan membuat tiba-tiba banyak orang dihubungi oleh orang lain yang tidak kita kenal, minta tolong untuk bantuin penelitian, minta tolong jadi narasumber, atau waktu itu penelitian tentang apa ya, politik apa, yang ilmu psikologi sosial gitu, Pak Herdian dihubungi oleh salah satu stasiun TV, masuk TV kan keren. Tapi kalau dia nggak pernah meneliti dan kemudian tidak ada biodata tentang penelitiannya di dunia maya, mungkin juga dia tidak akan pernah masuk TV gitu. Apalagi TV-nya sekarang flat, PHD-nya agak lebar, jadi agak susah masuk. Nah, jadi seperti itu manfaatnya. Terus kalau tadi pertanyaannya kemana dan di mana, ya di mana-mana. Yang penting hatiku senang. Maksud saya adalah Anda boleh next. Berikutnya Pak. Anda boleh berikutnya Pak Herdian, proceeding, salah ketik ya. Di proceeding, mau di buku, mau di media massa, di mana aja. Yang penting menulis dan terpublikasi oleh banyak orang. Tulisan saya jelek. Ya, kalau gitu dibagusin. Tapi masih jelek, nggak apa-apa. Coba aja bikin. Toh nanti di dalam format pembuatan jurnal, proceeding, buku, bahkan di media massa kan ada yang namanya editor, kan ada yang namanya reviewer. Dia akan memperbaiki bagaimana cara kita menulis. Jadi idenya adalah kalau judulnya untuk publikasi adalah Let's Go For It, untuk publikasi, bikin aja deh. Jelek juga nggak apa-apa. Tapi kan masa iya kita bikin jelek? Kan nggak juga. Jelek kan karena perasaan kita tidak yakin aja. Karena ilmunya itu saya belajar tentang penjual makanan. Tidak, walaupun kata orang-orang, makanannya kurang enak. Waktu dia membuat, dia tidak meniatkan dirinya untuk membuat makanan yang tidak enak. Tapi dia meniatkan dirinya untuk membuat makanan enak. Masalah kemudian persepsi orang belum enak, itu akan menjadi bagian dari masukan buat kita bahwa oh ini yang harus diperbaiki, ini harus diperbaiki, ini harus diperbaiki. Jadi kalau judulnya Let's Go For It dengan gambar tadi orang-orang berlari, ya udah. Sekarang habis penelitian dengan baik, yang sepanjang jalan kenangan panjang itu, di ujungnya jangan sampai berhenti di penelitian, mulailah dengan mencoba publikasi. Bahkan sekarang ada, misalnya beberapa waktu tuh di WA kadang-kadang penelitian dibikin videonya dikirim, nggak apa, buat orang-orang tahu, oh si ini loh yang sudah meneliti tentang ini. Nah, kira-kira itu dulu Pak Herdian yang bisa saya bagikan hari ini, karena juga judulnya introduction dan juga ini hanya seminar umum bukan perkuliahan, jadi saya cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih Pak Herdian. Terima kasih banyak Pak Gumgum, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Gumgum materi-materi yang sangat inspiratif. Itu juga jadi pengingat buat saya pribadi, bagaimana passion itu perlu, bagaimana terkadang kita tidak perlu menunggu sempurna untuk berjalan atau berlari, kadang-kadang kita cuma perlu berlari dulu dan kemudian kita
lakukan perbaikan-perbaikan. Baik, saya akan buka sesi pertanyaan. Tadi sudah ada satu pertanyaan yang disampaikan melalui chat dari Nisrina. Silakan Mbak Nisrina untuk di unmute dan bisa langsung ditanyakan ke Pak Gumgum. Saya batasi dulu 2 pertanyaan. Silakan Mbak Nisrina, silakan. Selamat sore untuk Pak Gume dan Pak Herdian. Saya Nisrina. Selamat sore. Iya Pak, suara saya terdengar kan Pak? Jelas Mbak Nisrina. Ya. Untuk masalah publikasi sih Pak. Untuk di jurnal yang psikologi Wenja sendiri, proses publikasinya itu dari mulai upload artikel sampai nantinya diterbitin tuh kira-kira prosesnya bisa berapa lama ya Pak? Oke, ada lagi pertanyaannya Mbak Nisrina? Saya sih lebih terkait sama proses publikasinya aja Pak. Oke, jadi kalau sebelumnya Pak. Jurnal psikologi UNJ maksudnya? Iya, untuk di psikologi sendiri atau di jurnal-jurnal yang pada umumnya sih Pak. Ya, mungkin Pak Gumgum mungkin secara umum nanti bisa dijelaskan sedikit bagaimana jurnal penelitian di psikologi, karena Pak Gumgum juga kebetulan sebagai editor in chief JPPP, dan mungkin juga dikasih gambaran secara umum bagaimana proses submission jurnal secara umum, Pak. Oke, sebentar, saya hold dulu. Kalau mungkin ditampung dulu apa mau langsung dijawab Pak Gumgum? Dijawab aja Pak Herdian, biar nggak lupa. Silakan Pak. Baik, selamat sore Nisrina. Terima kasih sudah bergabung. Terkait dengan prosedur jurnal adalah ketika kita melakukan submission, file yang pertama masuk itu masuk ke editor, ketua editornya lah. Nah, ketua editornya itu yang akan memeriksa awal secara umum, biasanya apakah skopnya ruang lingkupnya sesuai atau tidak. Kedua, apakah kalau memang mensyaratkan template-nya sudah sesuai atau belum. Ketiga, apakah tema ini memang menjadi tema yang sesuai dengan saat edisi ini ada. Kalau itu sudah, maka kita akan mengirimkan ke penulis bahwa Anda sekarang, jadi nanti kita kirimkan baik ke Anda dan juga ke reviewer, bahwa misalnya Anda saat ini diterima dan saat ini sedang berada atau sedang proses di reviewer. Nanti dari reviewer baru ada masukannya dikirim ke Anda, tentunya proses bolak-balik. Nah, berapa lamanya ya tergantung tadi seberapa lama si reviewernya dan seberapa lama perbaikan yang Anda lakukan. Kalau untuk pengisi sebenarnya adalah ketika Anda masuk juga dibaca selama masih masuk template, masuk scoop-nya, pasti udah langsung diteruskan ke reviewer. Yang sulitnya adalah kadang-kadang memang di reviewernya tidak bisa mau 1-2 hari, mungkin dia butuh waktu seminggu, 2 minggu, atau mungkin bisa sebulan. Jadi kalau di pengelola jurnalnya sendiri, sebenarnya prosesnya cepat. Hanya tadi apakah reviewernya mengirimkan penilaian atau reviewnya segera atau tidak, apakah penulisnya segera memperbaiki atau tidak, jadi sangat tergantung dari mekanisme itu. Tapi sejauh ini kalau untuk yang di jurnal di psikologi, karena kita masih menggunakan reviewer yang mungkin belum banyak sibuknya dan juga beberapa teman dosen dari kampus lain yang bisa kita tanyakan lagi sibuk atau enggak, mungkin prosesnya tidak begitu lama. Jadi kalau Anda sudah dapat informasi dari pengelola jurnalnya bahwa Anda diterima dengan perbaikan atau sedang dalam under review, berarti peluangnya bahwa itu artikel sedang berjalan. Tapi kalau memang di awal
skupnya tadi yang saya contohin bahwa relevan atau tidak. Anda bikin penelitian masukin jurnal psikologi, tapi Anda meneliti tentang pengaruh warna terhadap agresivitas pada ikan cupang, ya pasti tidak akan kita terima, langsung kita kembalikan. Misalnya seperti itu. Jadi di awal saringannya sebenarnya tidak terlalu sulit untuk Anda bisa diterima atau enggak untuk di pengelola jurnalnya. Kira-kira itu Pak Herdian. Ya, terima kasih Pak Gum-Gum. Mbak Nisrina semoga bisa terjawab. Sedikit informasi Mbak Nisrina ini datang jauh-jauh dari Surabaya, beliau dari Universitas Airlangga. Baik, ada komentar dari Ibu Gantina. Terima kasih Ibu. Berdasarkan pengalaman, hal yang paling sulit menjaga motivasi untuk terus mengerjakan skripsi. Apakah ada tipsnya selain itu juga bila belum ada kemajuan perbaikan dan ada kecenderungan menghindari bimbingan? Itu Pak Gum-Gum, ada pertanyaan dari Bu Gantina, Pak Gum-Gum. Jadi gimana untuk terus menjaga motivasi gitu? Silakan Pak Gum-Gum. Ya, baik, terima kasih Bu Gantina. Terkait motivasi, kan ini sebenarnya ada satu hal yang harus kita pahami, bahwa manusia itu selalu punya motivasi. Arah motivasinya yang kita harus kelola. Kalau hari ini tidak termotivasi untuk misalnya membaca jurnal, artikel-artikel jurnal, pindahin ke motivasi lain, belajar statistiknya, karena itu jadi hal yang lain. Udah bosan dari situ, balik lagi, pindah ke belajar menulis referensi. Jadi cari terus puter-puter, tapi masih di dalam area atau ranah pembuatan skripsi. Karena buat saya, orang itu kalau punya minat, semuanya diusahain. Sama seperti kita tidak, misalnya saya tuh orang yang tidak sampai sekarang geleng-geleng kepala pada orang-orang yang hobinya mancing tengah malam, mengeluarkan duit banyak, beli alat. Itu buat apa? Dia tanya kesenangan. Mereka mau mengeluarkan apapun karena itu menjadi passionnya dia. Semangat. Jadi makanya di awal tadi saya sampaikan, kalau meneliti itu, telitilah yang menjadi passion Anda, yang membuat Anda jadi rasa ingin tahu terus muncul. Mudah-mudahan, gitulah kira-kira. Mudah-mudahan itu bisa membuat Anda tidak terhambat. Kalau menghindari bimbingan, sebenarnya kan ini, dia ada masalah dengan pembimbingnya. Terus gimana caranya? Ya berhubungan baik dengan pembimbingnya. Katakan sesungguhnya apa yang Anda rasakan. Jangan lupa bahwa dosen bimbing yang membimbing itu, jangankan masalah Anda, masalah dia juga udah banyak. Yang dibimbing banyak. Kayak gitu. Jadi ngomong gitu, Pak, Bu, pembimbing, ini ada, saya punya masalah ini, adakah solusinya? Saya pikir kalau kita dapat dosen pembimbing yang juga punya curiosity, punya tema, punya ide yang sama tentang sebuah topik, itu biasanya tidak terlalu sulit. Yang agak sulit sekarang memang adalah kalau di Universitas Negeri Jakarta itu keterbatasan jumlah dosen dengan variasi penelitian yang sangat luar biasa. Jadi kita belum punya semua tema yang sama. Tapi kan ada strategi lain mendekatkan pada tema-tema yang besar. Atau yang paling mudah lagi adalah masuk ke dalam bidang studi kajian psikologi sosial, industri organisasi, klinis, dan gitu. Paling strateginya itu. Jadi usahakan jangan ada apa yang disebut kehilangan motivasi. Karena saya selama ini nggak pernah percaya ada yang namanya motivasi itu hilang. Arah motivasinya. Tugas kita adalah mengarahkan motivasi. Kalau lagi motivasi ngetik nggak ada, pindahin ke motivasi membaca. Membacanya udah mulai males. Latihan teknikal bagaimana mengelola skripsi atau statistik. Kira-kira itu aja mungkin. Baik, terima kasih Pak Gum-Gum. Ya, terima kasih. Iya Pak, iya Bu. Ya, terima kasih Bu Gantina atas pertanyaannya. Baik, ada pertanyaan berikutnya Pak Gum-Gum
kita masih lanjut sampai nanti jam 5. Teman-teman sekalian, Pak, saya ingin bertanya, ini dari Septia Wulandari, di masa pandemik saat ini kita kesulitan untuk bertemu dosen. Seandainya ada yang mendapat dosen pembimbing yang susah dihubungi, gimana caranya supaya mahasiswa tidak stuck, Pak? Jadi harus tetap produktif ketika dalam kondisi pandemi begini, dosen susah ditemui, jarang komunikasi. Gimana supaya tetap produktif, Pak Gum-Gum? Baik, seperti yang saya sampaikan di slide ke-6 apa ke-7 tadi adalah kita jangan mulai atau menunggu urutan. Selama misalnya dosennya udah setuju di bab 1, kita coba aja ngerjain hal yang lain. Mungkin di bab 2, mau di 3, mungkin mulai merapi-rapikan, bikin matriks penelitian literatur review, belajar dulu menulis referensi, dan jadi banyak hal. Jadi jangan kalau bab 1 saya belum di ACC, belum di apa, atau bab 2 saya masih belum dibaca, saya menunggu. Enggak, kerjain aja yang Anda bisa. Makanya seperti yang tadi saya sampaikan, buka aja semua template. Anda bikin file nama judulnya bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, daftar kata pengantar, bikin apa semuanya. Jadi kalau lagi ini nggak ada kerjaan, bikin apa ya? Saya bikin covernya dulu deh. Saya bikin apalah lembar pengesahannya dulu. Jangan pernah berhenti di file itu gitu. Jadi itu folder skripsi itu kalau bisa ditaruh kalau di laptop di depannya itu apa ya Pak? Di screen depannya. Desktop. Di desktopnya tiap hari harus komit saya buka. Ngerjain apa? Apa aja. Ngerapi-rapin garisnya, merapikan huruf-huruf yang salah, membuat spasi. Jadi kalau Anda itu nanti kalau misalnya diokein pun sama dosennya, Anda tetap mengerjakan itu juga kok. Nah sebelum dikerjain sama dosennya, kerjain aja itu dulu yang bisa Anda kerjakan. Tapi kan juga nggak mungkin Pak, saya bisa ngambil data kalau belum. Nah ya itu kan lain lagi ceritanya. Nah cari cara lain yang lebih efektif sehingga kita tetap selama perjalanan panjang itu tahu bahwa saya komit sehari 2 jam atau sehari 2 halaman selama sekian bulan harus menghasilkan itu. Jadi tidak ada waktu untuk yang terbuang. Itu. Kedua juga kan pembimbing bisa kita hubungi, dia belum menghubungi, tanya dengan baik. Pak, apakah sedang mengerjakan hal yang lain? Anda tanya. Kan satu hal, Anda tidak pernah tahu jawabannya kalau Anda tidak pernah ditanya. Kalau Anda tanya, nggak boleh, tunggu saya. Oke. Kalau saya nggak boleh melanjutkan mengerjakan bab 3, apakah boleh saya membuat cover depan, Pak? Nah, kan bisa. Apakah boleh saya belajar statistik dulu, Pak? Nah, gitu. Jadi, coba cari terus di tema-tema skripsi. Karena saya yakin setiap mahasiswa di tahun akhir itu sudah punya mindset di kepalanya, ini adalah semester skripsi saya. Jadi semua kegiatan akan saya serahkan, tumpahkan semuanya untuk skripsi. Jadi kalau ini cerita, kalau boleh saya cerita, saya boleh. Bikin skripsi dulu. Itu kalau itu saya hanya 3 bulan, tapi saya tidak pernah keluar kamar, saya hanya keluar kamar dan mandi itu kalau harus ke kampus bimbingan, dan saya bikin bimbingan seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Pokoknya udah itu di kamar. So, ibu saya tuh sampai tahu bahwa kamar saya nggak boleh digeser-geser, nggak boleh dibersihin, harus bersihin sendiri. Karena saya bilang, saya harus punya komitmen selama 3 bulan harus selesai. Jadi, dan komit tiap hari saya hanya boleh libur di hari, waktu itu saya hanya hari Minggu saja. Pokoknya dari Senin saya mau ngapain di sana? Kadang-kadang cuma baca-baca. Pokoknya nggak boleh keluar kamar. Keluar kamar hanya buat kebutuhan jasmani aja lah. Buang air, makan. Bahkan makan di depan komputer. Jadi benar-benar saya totalitas untuk hal itu. Jadi idenya adalah komitmen gitu. Luar biasa. Semoga kita semua juga Mbak Septia yang bertanya bisa terinspirasi dari
Ini cerita Pak Gumgum luar biasa, Pak. Ya, terima kasih Pak Gume, makasih Pak Herdian. Sama-sama. Baik, ini karena kita sudah 3 menit lagi selesai, mungkin saya memberikan kesempatan Pak Gumgum terakhir. Ini mungkin pesan apa yang bisa diberikan kepada para peserta webinar sore hari ini, para Bapak Ibu dosen yang hadir, juga para mahasiswa, terkait pentingnya meneliti dan nanti Baik. ujung publikasi, Pak. 3 menit, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Herdian. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa kalau nggak ada publikasi, orang tidak pernah tahu tentang bagaimana perkembangan pengetahuan kita atau keilmuan kita. Kalau kita melakukan publikasi, orang tahu level kita sampai mana, kita juga tahu level kita sampai mana, sehingga kita terus mau berkembang. Dan usahakan kita meneliti apa yang menjadi minat kita, atau tadi bahasa kerennya passion kita, yang memang dibentuk dari rasa keingintahuan kita terhadap sebuah fenomena. Nah, yang repotnya sekarang sebenarnya adalah kita itu kadang-kadang tidak taat pada rasa ingin tahu kita itu. Lagi rame meneliti, contoh misalnya 5 tahun terakhir itu riset tentang entrepreneurship lagi rame-ramenya karena pemerintah semuanya jadi entrepreneur, jadi meneliti tentang itu. Sekarang ini lagi rame tentang pandemik, semua meneliti tentang, kalau di psikologinya, kesehatan mental pada pandemi. Semua meneliti itu. Padahal tadinya dia bukan meneliti tentang tema tersebut, ikut-ikutan ke sana. Bukan kayak gitu kalau buat saya itu ilmu pengetahuan. Kita harus berada pada berdiri pada pengetahuan yang memang kita, karena kita punya rasa ingin tahu, sehingga mempermudah kita dalam melakukan penelitian dan juga mempermudah kita dalam lanjutannya pada publikasi, sehingga penting untuk masuk ke dalam kelompok-kelompok kajian yang memang jadi minat masing-masing. Jangan juga terlalu banyak minat di kelompok kajian. Ada beberapa kelompok kajian. Nah, keuntungannya ada kelompok kajian buat setiap fakultas atau setiap universitas adalah mahasiswa-mahasiswa skripsi, tesis yang memiliki curiosity yang sama itu bisa berkumpul di sana. Kalau berkumpul, teman ngobrolnya jadi banyak, teman diskusinya jadi banyak, sumber bacaan, sumber belajarnya juga jadi banyak, sehingga mempermudah kita semua untuk melakukan penelitian dan akhirnya mudah juga untuk publikasi. Gitu. Kira-kira begitu Pak Herdian. Baik, terima kasih Pak Gumgum. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Gumgum, kami ucapkan semoga apa yang sudah disampaikan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua dan bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin untuk mengajak kita semua untuk berfoto. Ini foto ala new normal Bapak Ibu. Jadi mohon izinnya untuk menyalakan videonya. Jika berkenan, kita akan melakukan foto bersama untuk mengakhiri acara kita hari ini. Silahkan Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa sekalian. Ya, terima kasih. Ya, saya akan berkoordinasi dengan tim panitia. Jadi, mohon, apakah sudah bisa diambil fotonya? Ya, masih belum Pak, ini masih ada beberapa juga. Nih, belum buka nih Septia. Septia Wulandari, siapa lagi tuh belum buka? Oke, sepertinya udah mulai banyak. Nah, Deasi juga belum tuh, Deasi itu. mana Deas? Mbak Deas. Si Bu Ana. Ya, boleh ya kita ambil sekarang aja fotonya ya, Bapak Ibu. Ya, oke. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar, tahan. 1, 2, 3. Ya, ini ada cukup banyak ya karena pesertanya.
Ya, peserta hari ini. Hari ini banyak sekali. Iya, siap. 1, 2, 3. Oke. Sudah semua. Iya, sudah Pak. Sudah semua. Fansnya banyak, jadi nggak semua bisa masuk tuh. Nggak semua bisa masuk, antriannya udah penuh sampai 200. Terima kasih Bapak Ibu semua, Bapak Ibu teman-teman yang tadi juga sudah bertanya. Ibu Zarina Akbar sebagai Kepala Program Studi Psikologi, Mbak Ais dan teman-teman. Siap. Bapak Ibu, saya akhiri acara kita hari ini. Insya Allah stay tune, kita insya Allah minggu depan akan hadir di waktu dan tempat yang sama. Tetap di sini di Zoom, kita akan ngobrol lanjutan tentang tema ini. Jadi kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.